Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sungguh merupakan nikmat yang patut untuk kita syukuri bersama, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan sekian banyak nikmat kepada kita. Khususnya di antara sekian banyak nikmat itu adalah nikmat iman dan kesehatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hambanya, yaitu mendirikan salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan utama kita, manusia terbaik yang sangat kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Alhamdulillah, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada bersyukur kepada Allah tadi. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam Al-Qur'an kepada surah Ibrahim, yang ini merupakan ayat yang saya yakin kita semua sudah akrab dengan ayat tersebut, yaitu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari, wal in kafartum inna adzabi lasyadid, janji Allah, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Alhamdulillah, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memuji, bahkan menjanjikan akan menambah nikmat bagi orang-orang yang bersyukur. Namun sayangnya sedikit di antara orang-orang yang mendapatkan nikmat tersebut yang benar-benar mau membuktikan syukurnya, menunjukkan rasa syukurnya atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Bahkan karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa qalilum min ibadiyas syakur. Jadi Allah menyatakan, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Alhamdulillah, dalam tafsir Al-Wajiz, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa makna syakur dalam ayat tersebut adalah melaksanakan ketaatan dan mengungkapkan rasa syukurnya atas nikmat itu dengan hati, lisan, dan perbuatan. Syukur yang sempurna memang seharusnya melibatkan semua unsur yang ada dalam diri kita. Mensyukuri nikmat Allah membutuhkan kekuatan iman. Karena sesungguhnya nikmat-nikmat tersebut seringkali melalaikan. Banyak orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat bukan semakin dekat kepada Allah, tetapi justru
semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak nikmat, semakin banyak harta yang Allah berikan kepada seorang hamba, bukan menjadikan dia semakin dekat dan bertaqarrub kepada Allah, akan tetapi semakin menjadikan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sombong karena ia merasa memiliki banyak harta. Sombong dengan jabatan yang tinggi. Sombong dengan kemewahan-kemewahan yang dimiliki. Seperti Qarun yang ia keluar kepada kaumnya dengan perhiasan yang ia merasa sombong dengannya. Ia menganggap bahwa apa yang diperolehnya, apa yang dimilikinya itu adalah murni karena upaya dirinya sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah berapa banyak kenikmatan tersebut seringkali memberikan kepada kita nikmat yang banyak, tetapi kadang justru melalaikan. Pakaian yang bagus, makanan yang enak, mobil yang mewah, rumah yang mentereng, bahkan kita bisa interaksi dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita, itu adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi entah kenapa kemudian di antara kita seringkali disibukkan dengan nikmat yang telah diberikan itu semua, yang kemudian melalaikan ibadah kita kepada Allah, melalaikan zikir kita kepada Allah. Mari kita bersama-sama untuk muhasabah. Berapa banyak kita disibukkan dengan media sosial misalnya. Waktu yang merupakan salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita isi dengan lebih banyak menggunakan entah itu WhatsApp, Facebook, atau apalagi Instagram, dan sebagainya. Sedangkan berapa banyak waktu yang kita alokasikan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak tilawah Al-Qur'an kita dalam sehari? Berapa lama kita bermunajat dalam salat kita, dalam zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk menambah ilmu kita? Untuk membaca, mempelajari kitab-kitab yang diberikan oleh para ulama, untuk menambah wawasan kita dalam beramal. Seringkali kita masih lalai dengan nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa syukur itu mempunyai rukun. Jadi sebagaimana iman, maka syukur itu juga harus tasdiq bil qalb wa iqrar bil lisan wal amal bil arkan. Jadi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu jelas harus dibenarkan oleh hati. Tasdiq bil qalb. Kesadaran dalam hati kita bahwa itu sebenarnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah benar-benar karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti Qarun yang kemudian menganggap bahwa tidak ada peran Allah Subhanahu wa taala. Ini murni karena usaha saya. Jadi pengakuan dalam hati bahwa segala nikmat yang kita miliki itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, iqrar bil lisan. Mengikrarkan dengan lisan,
menyatakan dengan lisan. Pengakuan dengan lisan bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sebagaimana yang diajarkan, maka hendaklah setiap kita mendapatkan sesuatu nikmat, marilah kita ucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat itu kepada kita. Tetapi tidak cukup dengan lisan saja. Soalnya kadang-kadang orang itu mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan pujian sebagai ucapan syukur bahwa nikmat yang telah dia dapatkan itu memang dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kadang dia kemudian bahkan ketika baru mendapatkan nikmat itu dia mengadakan acara apa? Syukuran. Dalam acara syukuran dia kemudian berfoya-foya, menghambur-hamburkan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, melakukan hal-hal yang tabdzir, berlebih-lebihan, yang sebenarnya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak cukup dengan itu, yang ketiga adalah wal amalu bil arkan. Membuktikan syukurnya itu atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala padanya dalam perbuatan-perbuatan nyata. Dalam amal-amal nyata. Jadi mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesehatan dan waktu luang dengan memperbanyak, meningkatkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak tilawah Al-Qur'annya, memperbanyak salatnya. Sudahkah kita bermuhasabah? Berapa banyak sih tahajud saya dalam sepekan misalnya? Pernahkah kita menghitung-hitung berapa banyak saum sunnah saya, puasa sunnah saya dalam 1 bulan? Ini adalah hal yang perlu kita renungkan kembali sehingga kita dengan nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini bisa termasuk sebagai orang-orang yang benar-benar bersyukur, orang-orang yang bersyukur yang sebenarnya, bukan hanya bersyukur dalam lisan saja. Dahulu salafus saleh dengan diberikan banyak kenikmatan, mereka menjadi ketakutan terkadang. Mereka takut sekali dengan hisab pada hari kiamat. Mereka sangat takut semua nikmat yang diberikan kepada mereka akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut dengan jawaban apa yang harus mereka sampaikan. Maka dari itu salafus saleh ketika mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan, maka segera mereka infakkan. Mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semakin mereka mencintai harta, semakin mereka malah menginfakkannya. Hal ini karena mereka ingin mendapatkan keutamaan yang besar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak sampai pada kebajikan sampai menginfakkan apa yang kalian cintai. Subhanallah. Itulah bagaimana gambaran para salafus saleh. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum
yang sudah jelas-jelas dijamin surga di akhirat nanti. Beda dengan kita yang enggak jelas, masih belum jelas. Rasulullah SAW yang sudah dijamin di akhirat nanti akan pasti masuk surga, beliau untuk mensyukuri atas nikmat yang diberikan kepadanya, membuktikan dalam amal-amalnya. Pernah diriwayatkan karena sholat malamnya Rasulullah SAW itu sampai kemudian membuat kaki beliau bengkak. Itu Aisyah sampai nanya, ya Rasulullah, mungkin kalau bahasa kita, kok sampai begitunya sih? Wong sudah dijamin surga, sudah dijamin terhindar dari api neraka. Kok sampai qiyamul lail, apa tahajudnya itu sampai kayak gitu? Tetapi apa jawaban Rasulullah? Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, bukankah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur? Inilah bentuk syukur dari beliau yang beliau contohkan untuk kita tentang nikmat yang diberikan kepada hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk benar-benar bersyukur. Benar-benar mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita tergolong dalam orang-orang yang mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu ditambah nikmat kita karena syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, sebagaimana pada ayat awal tadi, la in syakartum la azidannakum. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kufur atas nikmat yang diberikan kepada kita, karena pada ayat tersebut juga Allah Subhanahu wa taala berjanji, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita kufur, maka sungguh azab Allah itu sangatlah pedih. Sehingga kita, keluarga kita dan saudara-saudara kita dapat menjadi hambanya yang kembali sebagai orang-orang yang bertakwa dan berhak mendapatkan surga di akhirat nanti. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin al-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fillah jamaah rahimani rahimakumullah. Untuk bisa mengaplikasikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, maka setidaknya marilah kita benar-benar menunjukkan pengakuan kita sebagai hamba yang bersyukur, yaitu dengan qanaah. Mensyukuri atas takaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, atas ketentuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita atas nikmat yang kita terima. Kemudian yang berikutnya adalah janganlah kita membandingkan apa yang kita dapatkan dengan orang-orang yang mungkin kita anggap dia mendapatkan lebih baik dari kita, padahal kita merasa berhak untuk mendapatkan seperti yang dia dapatkan juga. Dan ketiga, marilah kita
lebih banyak untuk memandang orang-orang yang kurang beruntung dibandingkan kita, karena dengan itu insya Allah kita akan lebih mudah untuk dapat mensyukuri atas apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal mu'minat wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afiyatan sabab. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.